Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini, saya kedatangan sebuah mouse gaming dari NYK Nemesis. Tapi mouse gamingnya itu wireless mode, pak. Ya sebenarnya bisa pakai kabel sih, tapi kan mode yang menjual adalah mode wirelessnya gitu loh. Kemarin tuh saya baru aja nge-review mouse gaming dari Vortex Series, yaitu Vortex Series GX107. Dan saya cukup terkesan dengan performa yang diberikan dan harga yang diberikan juga. Karena memang harganya cuma 240.000, kita mendapatkan sensor yang cukup bagus dan performa yang oke. Dan NYK Nemesis ini, menurut saya lebih oke lagi dengan harga cuma 200 ribuan aja, dan kita udah dikasih mode wireless dengan sensor yang oke juga menurut saya. Jadi ini adalah NYK Nemesis Black Shark S80, mouse gaming wireless dari NYK yang terbaru. Oke, yang pertama di paket pembelian. Di paket pembelian kita cuma dapat mouse gamingnya itu sendiri, lalu ada receiver 2,4 GHz, dan yang selanjutnya ada kabel paracord dengan panjang 1,8 meter. Apa yang kita dapatkan sangat standar sekali, tapi kita udah dapat kabel paracord, pak, di mana harga cuma 200 ribuan, kita dapat kabel paracord buat wired modenya. Oke, bre, selanjutnya kita bahas mengenai desain. Untuk desain NYK Nemesis Black Shark S80 ini, dia tidak ambidextrous, yang artinya kedua sisi gripnya ini tidak sama. Kalau misalkan kita pegang secara langsung, untuk gripnya ini memang nyaman banget dipakai di palm grip. Untuk penggunaan warnanya, keseluruhan itu berwarna hitam doff, yang artinya ini gampang banget ngecap atau gampang banget kotor kalau misalkan kita berkeringat, dan itu cukup mengganggu banget. Tapi kalau hitam doff ini memang gampang berkeringat, tapi gampang juga dibersihin. Tapi ya untuk dilihat itu nggak enak banget, pak, ngecap-ngecap keringat gimana gitu loh. Jadi ya kalian habis main usahakan dibersihin biar nih warna nggak jelek gitu loh, biar enak dilihat aja. Dan di sini ada 6 tombol, totalnya sebenarnya ada 7 di bagian bawah, tapi itu sebenarnya bukan tombol, itu cuma switch pengganti doang. Yang pertama adalah tombol klik kanan dan klik kiri, lalu tombol DPI dan tombol scroll wheel, lalu ada tombol browser, next, dan previous. Untuk penempatan tombolnya juga udah presisi ya, maksudnya tombol browsernya ini saya suka karena bentuknya nggak kecil, bentuknya pas, gede. Terus buat jempol juga ini udah pas banget. Nah, di bagian bawah sendiri kalian bisa lihat ada satu switch, dan itu tuh bukan buat ngatur DPI atau bukan buat ngatur polling rate, melainkan ini adalah switch mode. Yang pertama itu level 1, yang artinya nih mouse mati. Dan di level 2 kalian menghidupkan mouse dan juga LED yang ada di logo Nemesis dan juga LED yang ada di scroll wheelnya. Tapi LED yang ada di bagian bawah housingnya ini nggak hidup. Barulah di level 3 semua mode LED RGB kebuka, pak. Karena memang NYK Nemesis Black Shark S80 ini nggak ada software, jadi memang semuanya ada di mouse-nya sendiri gitu loh, bre. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai build quality yang diberikan oleh NYK kepada NYK Nemesis Black Shark S80 ini. Di harganya yang cuma 200 ribuan, udah wireless. Gimana sih untuk build quality-nya? Keseluruhan memang berbahan plastik. Tapi menurut saya, pas saya genggam sendiri, plastiknya ya nggak plastik banget. Nggak kayak Vortex Series GX107 yang kemarin saya review. Memang berasa banget plastiknya. Untuk build quality-nya ini udah solid, pak. Dan untuk bobotnya sendiri juga terbilang pas ya, di 96 gram. Menurut saya untuk build quality-nya ini saya nggak mempermasalahkan. Dan untuk rattle-nya juga nggak terlalu berasa di bagian klik kiri ataupun bagian klik kanan. Kalau misalkan Vortex Series GX107 kan rattle-nya tuh berasa banget di bagian klik kiri, kayak goyang-goyang banget gitu loh. Menurut saya untuk build quality-nya ini nggak ada yang dipermasalahkan gitu kan. Oke, selanjutnya saya bakal bahas mengenai input yang digunakan. Nah, sebenarnya kan NYK Nemesis Black Shark S80 itu adalah sebuah mouse gaming wireless. Tapi kita diberikan dua mode. Yang pertama itu wireless dan yang kedua adalah wired atau kabel. Dan kabel yang diberikan oleh NYK Nemesis ini bukan micro USB lagi, melainkan udah menggunakan USB Type-C, yang artinya kalau misalkan kita sambil ngecas, ini ngecasnya udah cukup cepat lah. Untuk kabelnya sendiri dia udah menggunakan kabel paracord, yang artinya kabelnya itu sangat ringan dan dia mirip banget sama tali sepatu. Kabel paracord ini memang sering banget digunain di mouse-mouse gaming entry sampai high level gitu loh. Untuk harga 200 ribuan, kita dikasih mouse gaming dengan input USB Type-C dan udah kabel paracord ya, walaupun ini udah ada mode wirelessnya, tapi ini nilai plus, pak. Dan untuk input yang utama adalah wireless modenya. Di sini tidak menggunakan Bluetooth, melainkan menggunakan USB receiver 2.4 GHz, yang artinya kalian tinggal colok aja ke komputer ataupun laptop, udah tinggal main aja tanpa ada install software ataupun driver tambahan lagi, bre. Sebelum masuk ke performa, saya bakal bahas mengenai gripnya dulu nih. Untuk grip yang nyaman di mouse gamingnya si NYK Nemesis S80 ini, ya kita lihat dari ukurannya dulu lah. NYK Nemesis S80 ini untuk panjangnya 12,5 cm dan untuk lebarnya adalah 6,6 cm. Untuk tingginya itu bisa dibilang ini tinggi ya, pak ya, yaitu 4,3 cm. Dibandingkan dengan Rexus Daxa yang biasa saya gunakan, NYK Nemesis S80 ini cukup tinggi dan cukup gendut. Maka dari itu, ini mouse nyaman banget dipakai di mode palm grip. Dan kalau misalkan kalian pengguna claw grip, ini juga masih nyaman karena memang saya juga pengguna palm grip. Tapi untuk fingertip ini kayak rada jauh gitu, pak, karena memang gendut kan.
Jadi memang ini nyamannya di palm grip ataupun claw grip. Kalau misalkan kalian punya tangan ukurannya sekitar 12-13 cm gitu loh. Dan yang ditunggu-tunggu adalah performanya. Gimana sih performa dari mouse gaming NYK Nemesis Black Shark S80 ini untuk bermain games? Tapi sebelum kita masuk ke performa, kita lihat dulu spesifikasi lengkapnya, Bapak. Gimana sih spesifikasi lengkapnya? NYK Nemesis Black Shark S80 ini dibekali sensor dari PixArt, itu PixArt PMW3325. Sensor PixArt PMW3325 sendiri itu adalah sensor yang bisa dibilang sensor budget atau sensor untuk mouse gaming yang murah gitu. Tapi memiliki performa yang bisa dibilang ya nggak jelek-jelek amat gitu loh. Kalau misalnya kita bandingkan dengan PixArt PMW3327 ya cuma naik 2 angka doang, memang perbandingannya tuh cukup jauh. Untuk speednya sendiri, untuk PixArt PMW3325 itu hanya 100 IPS, sedangkan untuk PixArt PMW3327 itu adalah 220 IPS. Nah, sedangkan untuk akselerasinya, untuk PixArt PMW3325 itu hanya 20G, sedangkan untuk PixArt PMW3327 adalah 30G. Ya ini sering saya bahas sih, memang sensor PixArt PMW3325 itu memang memiliki performa yang bisa dibilang biasa aja, karena memang dia kan sensor budget gitu loh. Nah, untuk DPI-nya sendiri itu dari 400 hingga 10.000 DPI, tapi di websitenya NYK sendiri tertulis untuk DPI-nya di 1600 hingga 10.000 DPI. Karena memang dia nggak punya software, jadi kita nggak bisa set DPI-nya manual, dan dia udah dikasih 5 speed DPI yang udah tersedia di tombol DPI ini. Saya sendiri tuh menggunakan DPI yang nomor 2, itu kalau nggak salah sekitar 1200 kali ya, saya kurang tahu juga, karena memang nggak ada software-nya Pak, kita bingung juga gitu. Untuk bobotnya sendiri adalah 96 gram, menurut saya ini adalah bobot yang terbilang ringan untuk kelas mouse gaming wireless, karena memang di dalamnya ini kan ada baterai biar nih mouse bisa hidup Bapak. Jadi ya untuk bobotnya ini saya nggak mempermasalahkan lah. Dan untuk polling rate-nya sendiri, setelah saya cek di polling rate checker itu cuma sampai 500 polling rate. Ya mungkin karena memang nggak ada software ya, makanya kita nggak bisa switch ke 1000 polling rate. Karena memang PixArt PMW3325 itu setahu saya itu dari 125 Hz polling rate sampai 1000 Hz polling rate. Tapi pas saya cek sendiri ini cuma 500 polling rate doang. Dan untuk lift off distance-nya memang nggak ada, karena memang di websitenya PixArt sendiri itu untuk PixArt PMW3325 untuk lift off distance-nya itu nggak ada. Kecuali memang sensor high-end seperti PixArt PMW3335 itu adalah sensor high-end-nya untuk wireless mouse ya, dan untuk lift off distance-nya itu dikasih tahu 2 mm hingga 3 mm yang emang bisa di set di software-nya itu sendiri. Untuk switch yang digunakan tuh nggak dikasih tahu Pak di box-nya ataupun di website resminya NYK. Jadi switch-nya ini saya nggak bisa kasih tahu ya, entah dia pakai Omron ataupun Huano. Nah, setelah saya tes sendiri, menurut saya sih menggunakan switch dari Huano kali ya. Tapi memang saya sendiri nggak tahu switch yang digunakan ini pakai apa. Jadi kalian dengerin aja lah. Nah, performa untuk bermain game sendiri gimana Bang? Karena memang saya seringnya bermain game FPS seperti Apex Legends, CSGO, ataupun Valorant ya, saya tes ketiga game itu aja bre. Pas dipakai buat main game kayak yang udah saya sebutkan tadi, untuk mouse ini saya menggunakan palm grip terkadang, tapi lebih sering sih claw grip, karena memang saya kan pengguna claw grip. Karena mouse ini rada gendut ya, atau sedikit lebih tinggi, pakai palm grip terasa lebih nyaman bre. Untuk performanya sendiri buat main games, mouse NYK S80 secara akurasi ini udah bagus. Sensor yang ditanamkan PixArt PMW3325 ini udah cukup mumpuni buat diajak main games FPS cepet kayak Apex Legends. Buat CSGO dan Valorant oke banget. Saya rada terkesan aja pas buat ngeflix atau pergerakan cepat. Akurasi yang diberikan walaupun wireless patut diapresiasi. Nggak ada keluhan kayak delay yang begitu berasa ataupun flick lambat. Untuk lift off distance-nya juga nggak terlalu bermasalah. Fine-fine aja pas saya pakai DPI paling rendah di mouse NYK S80 untuk pergerakan cepat. Saya pribadi nggak ada masalah mengenai wireless modenya. Dan tetap saya pakai juga di wireless modenya buat main games. Kan emang itu yang dicari dalam sebuah mouse gaming wireless. Nggak ganggu pergerakan mouse, berasa bebas aja tanpa kabel gitu loh. Oke, berarti itu dia review dari saya tentang mouse gaming dari NYK, itu NYK Nemesis Black Shark S80 ini. Jadi menurut kalian gimana? Kesimpulan dari saya, untuk harganya sendiri adalah Rp265.000. Itu adalah harga yang sangat terjangkau untuk kelas mouse gaming wireless, Pak. Sensor yang diberikan ya bisa dibilang biasa aja. Tapi ini sensornya jelas, nggak sensor abal-abal, yaitu PixArt PMW3325. Dan untuk build quality-nya sendiri saya cukup impress, dimana di harganya cuma 200 ribuan, kita dikasih build quality yang bisa dibilang cukup bagus lah untuk harganya. Dan untuk performanya sendiri saya nggak ada keluhan ya, bisa dibilang ini performanya cukup bagus di harganya yang cuma 200 ribuan bre. Jadi itu dia review dari saya, semoga kalian suka. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.